Hello everyone, so now we are going to study about procedure text. Jadi hari ini kita akan mempelajari prosedur teks. Apa sih itu prosedur teks? Nah, definisi dari prosedur teks adalah teks yang menunjukkan bagaimana sih cara membuat sesuatu atau cara melakukan sesuatu dengan berurutan atau step by step. Nah, kalau gitu apa sih tujuan dari prosedur teks? Tujuan dari prosedur teks adalah memberikan petunjuk tentang cara melakukan sesuatu melalui tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang runtut atau berurutan. Ada 3 tipe dari prosedur teks. Yang pertama adalah prosedur teks yang menjelaskan bagaimana melakukan suatu instruksi secara manual atau bagaimana sesuatu dapat bekerja. Contohnya, how to use the television, bagaimana cara menggunakan televisi. How to use the fridge, bagaimana cara menggunakan lemari es atau kulkas. How to use the phone, bagaimana cara menggunakan ponsel. Atau how to use the rice cooker, bagaimana cara menggunakan penanak nasi. Selanjutnya adalah jenis descriptive text yang akan paling sering kita temui, yaitu prosedur teks yang menjelaskan peraturan dari bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Contohnya yang pertama, resep atau resep. Seperti how to make meatball, bagaimana cara membuat bakso. Atau how to make capcay, bagaimana cara membuat capcay. Yang kedua, the rule of playing game, peraturan bermain game atau permainan. Seperti how to play congklak, bagaimana cara bermain congklak. How to play kelereng. I'm sorry, I mean how to play marbles atau bagaimana cara bermain kelereng. Contoh lain, how to play Mobile Legends atau bagaimana cara bermain Mobile Legends. Yang ketiga ada science experiment atau eksperimen sains, dan yang terakhir ada safety rule atau keselamatan berkendara. Lanjut ke tipe prosedur teks yang ketiga, yakni prosedur teks yang mengajarkan manusia tentang kehidupan atau hal-hal yang berhubungan dengan sifat dan kebiasaan manusia. Seperti how to be happy, bagaimana cara menjadi bahagia. How to be useful for someone, bagaimana cara menjadi orang yang berguna untuk seseorang. How to get a boyfriend, bagaimana cara mendapatkan pacar, dan lain sebagainya. Nah, sekarang ada 5 karakteristik dari prosedur text. Yang pertama adalah menggunakan pola kalimat perintah. Seperti, cut the banana into pieces. Potong pisang menjadi beberapa bagian. Yang kedua, don't mix the flour with the banana. Jangan campurkan tepung dengan pisang. Yang kedua, menggunakan action verbs. Apa sih itu action verbs? Action verbs adalah kata kerja yang mendeskripsikan suatu aksi atau kegiatan yang bisa dilihat oleh orang lain. Contohnya, chop atau memotong, mix atau campur, peel atau mengupas. Yang ketiga, menggunakan sequence adverbs. Nah, sequence adverbs itu adalah kata yang membantu pembaca agar mengetahui urutan-urutan dari prosedur teks dengan benar, seperti first atau pertama, second atau kedua, next selanjutnya, finally akhirnya, then lalu. Karakter keempat, menggunakan adverbials atau kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu dan tempat. Crack the egg into the bowl. Nah, yang menunjukkan tempat adalah bagian ini, into the bowl, ke dalam mangkok. Crack the egg into the bowl itu artinya pecahkan telur ke dalam mangkok. Jadi dengan mengisi keterangan tempat pada prosedur teks, membaca jadi tahu kemana kita harus memecahkan telur. Selanjutnya ada boil the water for 10 minutes.
Panaskan air selama 10 menit. Jadi keterangan waktunya adalah 10 minutes atau 10 menit. Jadi pembaca bisa tahu berapa lama sih pembaca harus memanaskan airnya. Yang kelima, menggunakan simple present tense. Kita harus menggunakan simple present tense karena dalam procedure text terdapat kalimat-kalimat fakta mengenai pembuatan atau penggunaan sesuatu. Jadi jika kita membicarakan fakta, maka kita harus menggunakan simple present tense. Sampai sini sudah paham? Nah, selanjutnya Miss akan menunjukkan tentang struktur dari procedure text. Yang pertama, ada aim atau goal. Aim atau goal ini merupakan tujuan dari procedure text. Biasanya, tujuan dari procedure text itu ditulis berupa judul atau deskripsi apa yang akan dibuat atau dilakukan. Selanjutnya, ada material. Bagian ini memuat daftar bahan dan alat yang digunakan untuk menyelesaikan procedure text tersebut. Namun tidak semua procedure text membutuhkan material. Procedure text apa aja ya yang tidak menggunakan material? Seperti how to be happy. Bagaimana cara bahagia? Material apa, alat dan bahan apa yang kita perlukan untuk menjadi bahagia? Kurang tahu ya. Lalu procedure text apa sih yang menggunakan material atau alat dan bahan? Banyak nih, seperti how to make fried banana, bagaimana cara membuat pisang goreng. Jadi pasti ada alat dan bahan yang kita gunakan, seperti penggorengan, minyak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada steps. Bagian steps berisi serangkaian langkah-langkah yang harus dilakukan secara berurutan. Steps ini harus dilakukan agar tujuan yang diutarakan pada aim atau goal dapat tercapai. Sampai sini sudah paham? Agar kalian bisa semakin paham, Miss akan menunjukkan contoh dari procedure text. How to make kolak. Nah, dari judulnya, how to make kolak atau bagaimana cara membuat kolak, kita bisa tahu tujuan dari penulis adalah untuk memberitahukan si pembaca tentang bagaimana cara membuat kolak. Selanjutnya, ingredients atau komposisi. Nah, ingredients atau komposisi ini termasuk ke dalam material ya, karena merupakan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kolak pisang. Selanjutnya, ada steps atau langkah-langkah. Nah, di steps ini berisi urutan langkah-langkah yang harus diikuti jika ingin membuat kolak pisang. Seperti, first, peel the bananas and cut into small circle. Pertama-tama, kupas pisang-pisang dan potong mereka menjadi lingkaran kecil. Second atau kedua, boil in 4 glass of water for 15 minutes. Kedua, panaskan 4 gelas air selama 15 menit. Nah, di sini kita bisa melihat sequence adverb seperti first, pertama, second, kedua, third, ketiga, after that, setelah itu, finally, akhirnya. Dan kita bisa melihat keterangan waktu seperti for 15 minutes. Jika boil in 4 glass water for 15 minutes berarti panaskan 4 gelas air selama 15 menit. Jadi karena sudah diberitahukan berapa lama, pembaca jadi tahu berapa lama sih air yang harus dipanaskan. Sampai sini sudah paham ya? Kalau begitu, thank you all. Dan jika kalian masih ada yang belum dimengerti, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar atau jangan ragu untuk bertanya di grup chat ya. Bye-bye.